Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakasir Kajaba dari Prodi D4 Teknik Listrik. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang pertama, apa itu PLTS? PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem pembangkit listrik yang mengubah energi foton dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Sistem ini merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang paling bersih dan potensial di negara tropis seperti Indonesia. Teknologi utama di balik PLTS adalah sel surya fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor, biasanya silikon. Ketika cahaya matahari mengenai sel ini, elektron terlepas dan menciptakan aliran arus listrik DC, direct current. Cara kerjanya adalah panel surya menyerap sinar matahari di siang hari dan mengubahnya menjadi arus listrik searah DC. Lalu kita menggunakan inverter untuk mengubah arus DC dari panel surya menjadi arus AC yang biasanya digunakan untuk peralatan rumah tangga. Listrik AC kemudian didistribusikan untuk digunakan oleh panel elektronik atau diekspor ke jaringan PLN. Berikut adalah komponen utama PLTS. Yang pertama adalah modul surya PV modul, komponen utama penangkap cahaya matahari. Lalu ada inverter atau sistem yang mengubah arus DC ke AC. Lalu baterai yang berfungsi sebagai media penyimpanan energi untuk digunakan saat malam hari. Lalu mounting system, rangka penyangga untuk memasang panel di atap atau tanah. Lalu yang terakhir adalah SCC atau Solar Charge Controller yang berfungsi sebagai pengatur arus pengisian ke baterai agar awet. Berikut adalah beberapa jenis konfigurasi sistem PLTS. Yang pertama adalah on-grid. Sistem terhubung langsung dengan jaringan PLN, bisa ekspor atau impor. Lalu yang kedua ada off-grid, sistem mandiri dengan baterai cocok untuk daerah terpencil yang belum terjangkau listrik PLN. Lalu yang terakhir adalah hybrid, kombinasi keduanya, terhubung grid tetapi punya backup baterai saat listrik PLN padam. Mengapa kita harus beralih ke PLTS? Yang pertama adalah karena energi bersih dan terbarukan, mengurangi emisi karbon dan tidak menghasilkan polusi suara ataupun udara. Yang kedua yaitu penghematan tagihan listrik, dapat memangkas tagihan listrik bulanan hingga 30-60% tergantung kapasitas. Yang ketiga, meningkatkan nilai properti dengan instalasi solar panel cenderung memiliki nilai jual lebih tinggi. Yang terakhir, perawatan minim. Panel surya sangat tahan lama dengan perawatan yang relatif mudah. Tantangan implementasinya sendiri adalah produksi energi bergantung pada cuaca. Saat mendung atau malam hari, produksi menurun atau berhenti. Oleh karena itu, sistem penyimpanan yang berupa baterai atau koneksi grid tetap diperlukan untuk kestabilan pasokan selama 24 jam. Meskipun biaya operasional rendah, biaya investasi awal untuk menggunakan komponen seperti panel, inverter, dan baterai masih relatif tinggi bagi sebagian masyarakat, meskipun harganya terus turun setiap tahun. Potensinya di Indonesia sendiri yaitu Indonesia terletak di khatulistiwa dengan potensi radiasi matahari rata-rata 4,8 kWh per hari. Potensi ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tropis. Terkait pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dengan PLTS atap menjadi salah satu strategi percepatan utama menuju net zero emission 2060. Berikut adalah simulasi penghematan rumah tangga. Perbandingan tagi listrik bulanan rumah 2300 VA sebelum sudah pasang PLTS 2 kWp on-grid. Dengan sistem on-grid, penghematan bisa mencapai 60% karena produksi listrik siang hari langsung digunakan mengurangi pembelian dari PLN secara drastis. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.